Selamat pagi menjelang siang Ibu Nita. Semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pasti semuanya masih tetap semangat ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok 4. Hari ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang modul 5, kegiatan belajar 2, yaitu mengenai jenis-jenis metode mengajar. Dalam kegiatan mengajar yang kita lakukan sehari-hari, pastinya setiap guru memiliki metode mengajar yang dirasa efektif untuk dilakukan guna mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Adapun jenis-jenis metode mengajar, yang pertama adalah metode ceramah, diskusi, simulasi, demonstrasi, eksperimen, karya wisata, dan yang ketujuh adalah metode pemecahan masalah. Masing-masing metode ini akan kami jelaskan. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu metode yang penyajian materinya disampaikan oleh guru secara lisan. Metode ini bisa dikatakan didominasi oleh guru. Tujuan dari metode ceramah adalah agar guru dapat menyampaikan materi dengan suasana kelas yang tenang sehingga tercipta kondisi yang kondusif. Seperti gambar berikut. Ada seorang guru sedang menjelaskan, kemudian peserta didiknya diam mendengarkan. Namun, dalam metode ceramah ini ada kelebihan dan kelemahan yang akan kita temui. Kelebihannya adalah metode ini dianggap lebih mudah karena guru dapat mengendalikan kelas, mengatur waktu, dan guru pun dapat memilih materi mana yang bersifat sangat penting untuk dijelaskan. Kemudian ada kelemahannya, yaitu kelas didominasi oleh guru sehingga kurang memberi siswa untuk berpartisipasi. Sehingga hal tersebut mungkin dapat membuat siswa menjadi bosan atau ngantuk ya. Kemudian metode ceramah juga menyulitkan bagi siswa yang lambat dalam menyimak atau membaca. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari metode ceramah ini adalah ketika kita ingin melaksanakan metode ceramah di dalam kelas, kita sebagai guru harus tetap menyajikan materi secara menarik dengan gaya bahasa atau gaya bicara yang hidup, sehingga peserta didik pun tetap terfokus ke kita dan tetap berkonsentrasi untuk mengikuti penjelasan pembelajaran yang kita sampaikan. Demikian penjelasan saya mengenai metode ceramah. Untuk metode berikutnya akan disampaikan oleh anggota kami, Ibu Risma. Kepada Ibu Risma kami persilahkan. Terima kasih Ibu Lori. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode diskusi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari metode diskusi terlebih dahulu. Metode diskusi adalah cara mengajar yang dalam pembahasannya dan penyajian materinya melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus diselesaikan berdasarkan pendapat atau keputusan secara bersama. Menurut Wina Sanjaya tahun 2009, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Yang kedua adalah tujuan dari metode diskusi. Tujuannya adalah membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Nah, kita bisa lihat gambar ini. Kebanyakan diskusi itu terdiri dari 2, 3, atau 4 orang, bahkan lebih. Kemudian ada permasalahan yang sedang dicarikan solusinya, atau ada tugas yang diberikan guru kepada siswanya untuk diselesaikan per kelompok masing-masing. Dan di setiap kelompok itu ada yang menjadi pemimpin dalam diskusi tersebut. Kemudian anggota kelompok itu akan saling tukar pendapat, bagaimana pendapat si A dan bagaimana pendapat si B. Kemudian kelompok tersebut akan merumuskan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Pertama, kelebihannya adalah mendorong peserta didik berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. Nah, ketika salah satu anggota dari kelompok tersebut menyampaikan pendapatnya di sini, siswa dapat mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain atau temannya. Dan kelebihan metode ini juga
membina siswa untuk terbiasa bermusyawarah dalam memecahkan masalah. Kelemahannya adalah cenderung didominasi peserta didik yang suka bicara atau ingin menonjolkan diri, dan diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Kemudian, kelemahan berikutnya juga pembicaraan ini terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Baiklah, untuk metode selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode simulasi atau simulation. Metode simulasi adalah penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran dengan cara penyajian pengalaman. Jadi proses pembelajaran ini cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Jadi biasanya dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar. Di samping itu, dalam metode simulasi, siswa diajak untuk dapat bermain peran atau role playing. Ya, jadi dalam proses pembelajaran ini, metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatisasi. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari, dan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Contohnya adalah seperti pada di gambar. Bisa dilihat itu adalah contoh simulasi saat gempa. Kelebihan dan kelemahan metode simulasi. Kelebihannya, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi peserta didik dalam menghadapi situasi yang sebenarnya. Kelemahannya terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya atau kondisi yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi menurut Wina Sanjaya pada tahun 2009, metode ini menyajikan pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses atau benda tertentu, baik sebenarnya ataupun tiruan. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan demonstrasi ini adalah posisi siswa seluruhnya harus dapat memperhatikan atau mengamati objek yang didemonstrasikan. Selama demonstrasi, guru sudah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses tersebut. Tujuannya adalah untuk mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dikuasai oleh siswa dan untuk mengembangkan kemampuan pengamatan kepada peserta didik secara bersama-sama. Seperti pada di gambar, itu adalah proses bagaimana guru sedang mendemonstrasikan dan para siswa memperhatikan atau mengamati. Kelebihannya adalah membuat pembelajaran lebih jelas, konkret, menghindari verbalisme, dan peserta didik lebih mudah paham apa yang dipelajari. Sedangkan kelemahannya, kita memerlukan persiapan yang matang dan percobaan terlebih dahulu untuk menghindari kegagalan. Demikianlah, selanjutnya metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tri. Silahkan Ibu Tri. Terima kasih Ibu Ria untuk waktunya. Di sini saya akan paparkan untuk metode eksperimen. Yang dimaksud dengan metode eksperimen adalah metode mengajar yang menyajikan bahan pembelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu sehingga dapat mempelajarinya selama proses. Adapun tujuan dari metode eksperimen ini adalah untuk membimbing peserta didik untuk merumuskan hipotesis sampai membuat laporannya. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar, di situ para siswa sedang melakukan eksperimen atau percobaan di sebuah laboratorium. Nah, setelah mereka melakukan eksperimen atau percobaan, tentu saja mereka akan membuat sebuah laporannya. Di dalam metode eksperimen ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya di dalam metode eksperimen adalah dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan membuat pembelajaran bersifat aktual. Sedangkan kelemahannya tentu saja di dalam metode eksperimen
memerlukan alat serta biaya dan waktu yang cukup lama. Di sini juga ada metode karya wisata. Yang dimaksud dengan metode karya wisata itu sendiri adalah kegiatan belajar mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi objek atau tempat wisata yang sebenarnya yang dilakukan di luar sekolah. Adapun dari tujuan metode karya wisata ini adalah siswa memperoleh pengalaman secara langsung dari objek yang dilihatnya, tentu saja ya. Di sini ada gambar juga di mana para siswa atau peserta didik sedang melakukan pengamatan di tempat wisata atau di objek wisata. Kelebihan dan kelemahan dari metode karya wisata ini adalah yang kelebihannya mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan berpikir kritis. Sedangkan kelemahannya ada waktu yang digunakan relatif lama. Tentu saja di dalam karya wisata tidak membutuhkan 1 atau setengah jam saja, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai berapa jam atau bahkan 1 harian ya. Tentu saja bahan pembelajarannya tidak bersifat logis dan sistematis. Itu yang bisa saya paparkan pada 2 metode, yaitu metode eksperimen dan metode karya wisata. Dan metode selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Kadek. Ibu Kadek, saya persilakan. Baik, Ibu Tri, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya untuk metode yang terakhir saya akan menjelaskan, yaitu metode pemecahan masalah. Nah, metode ini cenderung menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang artinya seluruh aspek dari kemampuan siswa, baik itu aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap, akan dibangun di dalam metode ini, tentu saja dengan bimbingan dari gurunya. Selanjutnya, untuk tujuan dari metode pemecahan masalah ini adalah agar siswa menjadi lebih terampil, kemudian potensi intelektual siswa atau peserta didik juga akan meningkat. Karena dalam metode ini memang diperlukan banyak sekali sumber informasi yang harus bisa dinalar ataupun diakses oleh para siswa untuk mendapatkan satu pemecahan masalah yang diinginkan. Berikutnya, seperti metode-metode yang lain, metode pemecahan masalah ini pun memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya adalah bisa memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang nyata, praktis, dan konkret. Karena dalam metode ini guru akan menstimulus siswa untuk mencari pemecahan masalah dari masalah-masalah yang mungkin disajikan berkaitan dekat dengan kehidupan anak-anak dalam dunia nyata. Namun selain kelebihan juga ada kelemahan dari metode ini, yaitu akan memerlukan alokasi waktu yang cukup lama dan memiliki keterbatasan alat-alat laboratorium ataupun fasilitas yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa metode pemecahan masalah ini adalah metode yang menggunakan pendekatan saintifik, di mana di dalam metode ini kita memerlukan alat-alat laboratorium ataupun fasilitas lain yang menunjang. Sedangkan tidak semua sekolah memiliki ketersediaan fasilitas tersebut. Nah, mungkin untuk di kegiatan belajar yang kedua ini itu yang bisa kami sampaikan, dan sebagai kesimpulannya adalah bahwa ada banyak sekali jenis-jenis metode mengajar, diantaranya ada 7 metode yang sudah dipaparkan, dan setiap metode ini memiliki tujuan, kelemahan maupun kelebihan. Jadi kita di sini sebagai guru yang harus pandai-pandai mampu menganalisis serta menentukan metode mana yang akan digunakan sesuai dengan materi pelajarannya, sesuai dengan tahap perkembangan siswanya, dan tentu saja disesuaikan juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, semakin banyak kita sebagai guru memiliki referensi metode belajar, maka tentu tujuan pembelajaran akan bisa dicapai dengan lebih optimal. Demikian dari kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.